Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majjid wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid daraini, amin. Ila an qala wa qala Allah jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan, wahai Nabi Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan dengan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini menegaskan bahwasanya antara orang yang alim, yang memiliki ilmu, dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu berbeda. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang zikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Innahum la yastawuna abadan, sesungguhnya ini adalah penjelasannya. Ai innahum la yastawuna abadan, sesungguhnya mereka orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda. Abadan, selamanya sudah. Jadi orang yang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda selamanya. Wala fil akhirah wala fid dunya wala fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat berbeda sudah. Di dunia sudah beda, apalagi di akhirat. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsirah. Perbedaannya, Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu ini dengan derajat yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Makanya di sini ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam itu dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawari, ini seorang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ditawari, disuruh milih di antara tiga. Yang pertama ilmu, apa harta, apa kekuasaan. Ya, kita kalau disuruh milih ini ilmu, harta, apa kekuasaan. Yang kita pilih lega harta ya kekuasaan, mumpung, ya kan? Mumpung, jadi yang dipilih harta. Karena yang kita nilai kasat mata. Atau enggak, wah kekuasaan. Kalau nanti aku jadi presiden, kan aku bisa menguasai. Kalau aku jadi pemimpin, kan aku bisa berkuasa. Harta pun aku bisa dapat. Ternyata Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu memilih ilmu. Akhirnya apa? Dengan beliau memilih ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, harta sak kekuasaan dapat. Kalau milih harta, belum tentu dapat ilmu. Kalau milih kekuasaan, mungkin dapat harta, tapi tidak bisa dapat ilmu. Tapi kalau sudah dapat ilmu, pasti dapat harta dan kekuasaan. Amin. Ini kalau orang cerdas, para nabi cerdas. Kalau kita ya kayak gitu itu sudah. Jadi dipilih, suruh milih. Ini apa? Karena tingginya ilmu.
Saking pentingnya, bahkan ya, di dalam kitab Zuhud disebutkan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ilmu. Bahkan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu beliau melihat di neraka yang paling banyak perempuan dan orang yang bodoh. Amin. Tapi sebaliknya juga orang yang alim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Di dalam kitab Zuhud disebutkan orang yang alim lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, tahu ini tidak boleh tapi dilakukan, tahu ini haram dilakukan, tahu ini maksiat dilakukan, tahu kalau bohong itu tidak boleh tapi tetap bohong. Bahaya. Orang yang alim pun dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di satu sisi katanya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj paling banyak di neraka orang bodoh, tidak memiliki ilmu, banyak yang dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang alim pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mu'adzabun min qabli ubadil wathan, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli ubadil wathan, sebelum penyembah-penyembah berhala diazab. Amin. Hati-hati. Jadi punya ilmu jangan enak-enakan, enak bangga, jangan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk bangga-banggaan. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Tahu tentang ilmu tapi tidak diamalkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu enak bodoh aja loh. Bodoh pun itu tadi akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ibadahnya orang bodoh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan ini lebih takut, lebih diperhitungkan oleh setan satu orang yang alim daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ngerti ilmu. Jadi hati-hati. 1000 ahli ilmu 1000 ahli ibadah kumpul, setan tidak gampang. Karena setan itu tahu bagaimana caranya menyesatkan orang ini. Tapi orang yang punya ilmu, tidurnya punya ilmu, berjalannya punya ilmu, pakai ilmu, minumnya pakai ilmu, berjalannya pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW kalau duduk kayak gini, kalau berjalan kayak gini, kalau makan kayak gini, kalau minum kayak gini. Kalau sholatnya Nabi Muhammad SAW kayak gini, wudhunya Nabi Muhammad SAW kayak gini. Sehingga apa? Setiap gerak-geriknya, bahkan tiap kedipan matanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena didasari dengan ilmu. Setan lebih takut. Tidurnya orang yang alim diperhitungkan oleh setan. Jangan sampai tangi, jangan sampai bangun. Kalau orang alim ini bangun, waduh, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa disesatkan oleh setan. Contohnya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai pun setan itu di mana ketnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai menyerupai asap, menyerupai sinar, seperti itu. Menyerupai sinar, kemudian berkata bahwasanya ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu. Sekarang aku halalkan kepadamu, wahai Abdul Qadir, sekarang aku halalkan kepada kamu apa yang sudah aku haramkan, karena kau sudah ibadah taat kepadaku. Seperti itu. Nah, ini kalau andai kata kita kayak gini, enak mumpung nih. Halal. Akhirnya apa? Proklamer, sekarang aku ini menjadi pilihan Allah. Sini, aku ini utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Akulah. Ini kalau tidak punya ilmu, jadi diselewengkan bisa oleh setan. Ini berupa cahaya, ngomong lagi, bukan mimpi lagi, ini nyata di hadapan beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman beliau mikir karena punya ilmu.
Syekh Abdul Qadir Jilani punya ilmu. Loh, Nabi Muhammad utusan Allah, makhluk yang paling dicinta oleh Allah, yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Loh, aku kok bisa melebihi Nabi Muhammad? Oh, ini berarti ada masalah ini. Pakai ilmu. Jadi jangan sampai kita ibadah ada cahaya ngomong sendiri, wah kita pedandang-pedendang utusan Allah, ngaku nabi, ngaku rasul. Padahal apa? La nabi ya ba'da. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, tidak ada rasul. Khatamul anbiya, penutup para nabi. Rasulullah Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dengan ilmu. Akhirnya apa? Walaupun ibadahnya model gimana pun, tetap koridornya aku ini adalah hamba Allah, bukan siapa-siapa. Walaupun setan berusaha untuk menjerumuskan, tetap Syekh Abdul Qadir Jilani tidak bisa tergoda oleh setan, sampai akhirnya mengambil terompah belum akhlak, ya, dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhlak, pergi kau makhluk yang terlaknat. Akhirnya setan kalah, mengaku, kok bisa tahu? Ya. Tanya setan, kok bisa tahu? Iya, aku tahu. Karena apa? Nabiullah Muhammad SAW tetap yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Apalagi kita. Jangan kok mentang-mentang wis dadi kiai, dadi ustad, dadi dai, merasa paling hebat, kemudian waktu sholat atau apalagi cuman mimpi, cuman ini, ya. Terus kemudian menganggap dirinya adalah utusan Allah, mengaku nabi, mengaku ini, apalagi mengaku malaikat Jibril. Berarti sudah disesatkan oleh setan. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya beda antara yang ahli ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu, wala fid dunya wala fil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah ini ke pasar Madinah. Lantas apa? Beliau teriak-teriak. Di pasar, namanya pasar, banyak orang, ya. Urusan dunia biar jual beli. Beliau teriak, kalian kenapa kok ada di sini? Itu loh, di masjid lagi dibagi warisan Rasulullah SAW. Sifat manusia namanya warisan, yang terpegang harta, uang, pakaian, makanan, yang nyata. Wah, akhirnya cepet-cepet ini. Orang-orang cepet-cepet ke masjid Nabawi, cepet-cepet. Karena disebutkan, katanya Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah ada bagian bagi-bagi warisan Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di masjid ternyata gak ada apa-apa, gak ada yang dibagi-bagi. Akhirnya kembali lagi protes kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah, bagaimana? Kamu katanya di sana ada bagi-bagi warisan Rasulullah SAW. Ya. Kok kamu bohong? Ya. Singkat cerita katanya Sayyidina Abu Hurairah, terus yang kamu lihat apa di masjid itu? Yang kami lihat orang sholat, baca Quran, orang lagi membahas tentang halal dan haram, tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada bagi-bagi harta. Katanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warithu al-ilm. Para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, dan mewariskan harta. Yang diwariskan oleh nabi dan rasul adalah ilmu. Lah kalau kita kepingin mendapatkan warisannya Rasulullah SAW, maka ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita mengambil ilmu, maka semakin banyak warisan Rasulullah SAW yang bisa kita ambil, kemudian kita amalkan, kemudian bisa kita senangkan Nabi Muhammad SAW, sehingga besok ketika di akhirat nanti akan kita banggakan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita sudah mendapatkan ilmu, dan ilmunya, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diamalkan. Lantas otomatis Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat akan membanggakan hambanya di hadapan
para nabi dan mursalin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan ilmu, dengan mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari guru-guru kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.